Tanpa mengetahui rintangan besar yang sudah menanti, dengan penuh semangat rombongan Biksu Tong melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di kayangan terlihat Dewa Erlang yang tengah menghadap Kaisar Langit. Ternyata ia tengah melaporkan mengenai keberadaan negeri siluman yang semakin mengkhawatirkan. Setiap hari mereka terus memperluas wilayahnya, sehingga mereka dapat mengganggu ketentraman di bumi jika tidak segera diatasi. Namun Bintang Mas Taipei berpendapat lain. Menurutnya, menyerang negeri siluman adalah tindakan yang sangat berbahaya. Di sana terdapat banyak siluman yang sangat kuat, sehingga dibutuhkan rencana yang benar-benar matang. Tetapi Dewa Erlang membantahnya dengan mengatakan bahwa kita tidak bisa menunggu lagi karena nyawa jutaan orang tengah dipertaruhkan. Melihat semangat Dewa Erlang yang begitu besar, Kaisar Langit pun memerintahkannya untuk memimpin pasukan dan segera pergi untuk menyerang negeri siluman. Dengan senyum di wajahnya, Dewa Erlang pun sangat yakin bahwa dia akan pulang dengan membawa kemenangannya. Singkat cerita, Dewa Erlang bersama pasukannya telah sampai di bumi. Anjing kayangan mengatakan bahwa kita sudah cukup berjalan jauh. Mungkin sebaiknya kita beristirahat karena seluruh pasukan pasti juga sudah sangat lelah. Namun Dewa Erlang menolaknya. Ia menjelaskan bahwa kita sudah memasuki negeri siluman, sehingga sangat berbahaya jika kita beristirahat di sini. Lalu ia memperingatkan seluruh pasukan agar tetap terjaga. Karena jika sampai ada yang tertidur, maka siluman mimpi akan dengan mudah mengalahkan mereka. Kemudian semuanya dikejutkan dengan kemunculan siluman tengkorak. Dewa Erlang melarang mereka untuk mengejarnya karena menurutnya siluman tengkorak hanyalah siluman kecil yang digunakan untuk memecahkan konsentrasi mereka. Kemudian ia menjelaskan bahwa target utama kita adalah Ratu Siluman Ular. Namun tiba-tiba siluman laba-laba muncul dan berhasil menangkap anjing kayangan. Dewa Erlang lalu mengejarnya dan ternyata di depan mereka sudah disambut oleh segerombolan siluman. Dan terlihat salah satu dari mereka adalah Ratu Siluman Ular. Lalu Ratu Siluman menggoda Dewa Erlang dengan mengajaknya untuk bergabung dengan negeri siluman. Kehidupan di negeri siluman lebih menyenangkan daripada kehidupan para dewa yang hanya dilayani oleh anjing kayangan. Ia juga mengatakan bahwa Dewa Erlang sebaiknya mengikuti jejak bibinya yang telah lebih dulu bergabung dengan negeri siluman. Dan benar saja, di sana terdapat siluman salju yang merupakan adik dari ibu Dewa Erlang. Namun tentu saja, dengan tegas Dewa Erlang menolaknya. Ia lalu menjelaskan bahwa semenjak bibinya masuk ke dalam dunia siluman, maka ikatan persaudaraan mereka telah terputus. Kini ia tidak segan-segan untuk segera meringkusnya. Hingga akhirnya Dewa Erlang pun bertarung dengan Ratu Siluman Ular. Di luar dugaan, ternyata siluman ini sangatlah kuat. Bahkan Dewa Erlang yang merupakan dewa terkuat di kayangan sekalipun hanya bisa bertarung melawannya secara seimbang. Sampai di puncak pertarungan, Dewa Erlang pun terkena semburan racun siluman ular. Lalu ia membalasnya dengan serangan mata ketiganya. Ratu Siluman yang tengah terluka kemudian langsung pergi bersama para siluman lainnya. Pengejaran pun tidak mereka lakukan dan mereka lebih memilih untuk kembali ke kayangan. Sementara itu, rombongan Biksu Tong telah sampai di sebuah desa. Biksu Tong menyuruh para muridnya untuk mengubah penampilan agar tidak menakuti warga desa. Namun di desa ini terjadi fenomena aneh. Tiba-tiba turun hujan yang sangat deras, padahal cuacanya sedang sangat panas. Akan tetapi, warga setempat sudah tidak heran dengan kejadian seperti ini. Salah seorang warga menjelaskan bahwa setiap tanggal 13 bulan 4 selalu datang hujan yang turun tiba-tiba. Kemudian dilanjutkan dengan suara tangisan gunung. Tentu mereka sudah hafal karena ini sudah berlangsung semenjak nenek moyang mereka. Namun Sun Gokong dan yang lainnya tidak yakin kalau itu adalah suara gunung. Mungkin itu hanya suara binatang liar yang sedang melolong di hutan. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan suara aneh. Sun Gokong lalu mengatakan kalau ini pasti adalah suara raungan naga. Namun Patkai berpendapat lain. Menurutnya, ini adalah suara seorang wanita. Wuching juga mengeluarkan pendapatnya dengan mengatakan kalau ini seperti suara tangisan. Dan jika ketiganya digabung, maka ini adalah suara tangisan induk naga. Demi menjawab rasa penasarannya, Sun Gokong pun melihat ke dalam gunung menggunakan mata apinya. Di sana ia melihat seekor naga hijau yang tengah terkurung di dalam gunung. Kemudian naga hijau mengungkapkan bahwa dia dihukum di sini karena dia telah melanggar aturan langit. Dan tanpa menjelaskan lebih rinci, ia pun segera menyuruh pergi mereka. Namun Sun Gokong menolaknya karena pada dasarnya dia memang tidak suka diperintah. Naga hijau pun mengamuk dengan membuat gempa di sekitar gunung. Akhirnya mereka pun meninggalkan tempat itu atas perintah dari Biksu Tong. Sementara itu, Dewa Erlang telah kembali ke kayangan. Tentu dia belum pulih sepenuhnya dari serangan racun siluman ular. Meskipun anjing kayangan telah melarangnya, namun ia tetap memaksakan diri karena dia ingin pergi ke suatu tempat. Namun tiba-tiba, Mahadewi datang untuk mengunjunginya. Ia membawakannya obat karena dia tahu bahwa Dewa Erlang tengah terluka. Mahadewi sangat bersimpati kepada Dewa Erlang karena ternyata ia masih kerabatnya. Dari pembicaraan ini, kita pun mengetahui tujuan sebenarnya Dewa Erlang mengabdi kepada Istana Langit, yaitu untuk mengumpulkan 100.000 pahala demi membebaskan ibunya yang tengah dihukum karena melanggar aturan langit. Dan selama pengabdian itu, Kaisar Langit mengizinkan ia untuk menemui ibunya hanya 1 kali dalam setahun.
Ternyata hari ini adalah hari yang ditunggu. Dewa Erlang bersama anjing kayangan turun ke bumi demi menemui ibunya yang sedang terkurung di dalam gunung. Kemudian Dewa Erlang bertanya mengapa tempat ini penuh dengan batu yang berserakan. Kemudian ibunya menjelaskan bahwa tadi ada rombongan biksu Tong yang melewati tempat ini. Karena ia tahu putranya akan segera datang, makanya dia mengamuk untuk mengusir rombongan itu. Lalu Dewa Erlang menunjukkan bahwa hari ini dia membawa kue kesukaan ibunya. Namun tiba-tiba dia kehilangan keseimbangan dan hampir terjatuh. Tentu hal ini karena efek racun siluman ular yang belum hilang sepenuhnya. Anjing kayangan lalu menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu Dewa Erlang menyerang negeri siluman. Di sana ia bertarung seimbang dengan Ratu Siluman Ular. Ya, meskipun Ratu Siluman Ular akhirnya dapat meloloskan diri. Hal ini semata-mata ia lakukan demi untuk menggenapi pahalanya. Tentu hal ini membuat ibunya sangat cemas. Ia lalu mengatakan meskipun Dewa Erlang sangat sakti, namun negeri siluman tidak mudah untuk ditaklukkan. Lalu dengan lantang Dewa Erlang mengatakan ia bahkan rela mati demi untuk membebaskan ibunya. Di tengah pembicaraan mereka, ibu Dewa Erlang menanyakan apakah dia sudah menemui bibinya. Dewa Erlang menjawab bahwa dia telah menemui bibinya di negeri siluman. Ia telah memilih jalan siluman dan bergabung menjadi bagian dari negeri siluman. Kemudian ibunya berpesan bahwa bagaimanapun juga ia adalah bibinya. Jika ia tertangkap, maka Dewa Erlang harus memberikan pengampunannya. Namun Dewa Erlang tidak sependapat. Kini ia adalah penegak keadilan, sehingga dia harus bertindak tegas meskipun itu adalah kerabatnya sendiri. Di sisi lain, rombongan biksu Tong sedang melanjutkan perjalanannya. Tidak ada yang menyadari bahwa kini mereka tengah diikuti oleh siluman yang menyamar sebagai gunung es. Hingga tibalah mereka di sebuah desa. Desa itu sangat ramah dan menyambut baik kedatangan biksu Tong. Namun tiba-tiba suhu turun dengan drastis, yang kemudian diikuti dengan turunnya salju. Perubahan cuaca yang mendadak membuat semua warga menggigil kedinginan. Biksu Tong lalu mendesak Sun Gokong agar segera mencari solusi, karena jika terus dibiarkan, maka seluruh warga akan mati kedinginan. Sun Gokong lalu berniat naik ke kayangan untuk meminta bantuan kepada para dewa. Di waktu yang bersamaan, terlihat anjing kayangan yang sedang membuat sebuah catatan. Ternyata ia tengah mencatat pahala yang telah dikumpulkan Dewa Erlang sejauh ini. Kemudian dengan senang ia mengatakan bahwa pahala yang telah terkumpul sudah hampir 100.000. Dengan demikian, mungkin tahun ini dia bisa menggenapi pahalanya. Namun Dewa Erlang terlihat kurang puas. Ia masih memikirkan, andai saja kemarin ia berhasil menaklukkan negeri siluman, pasti sekarang ia sudah bisa membebaskan ibunya. Di tengah pembicaraannya, ia mendengar keributan dari luar. Dan benar saja, di sana terlihat Sun Gokong yang sedang menyeret Dewa Api dan Dewa Cuaca. Ia berniat membawa mereka turun ke bumi untuk menghangatkan desa. Awalnya mereka menolak karena mereka tahu hal itu melanggar peraturan. Namun karena Sun Gokong yang sangat kasar, akhirnya mereka pun menurut. Mengetahui hal itu, Dewa Erlang pun sangat geram kepada Sun Gokong yang bertindak seenaknya. Kemudian anjing kayangan mengusulkan, kalau kita segera memaksa Sun Gokong untuk melanjutkan perjalanan ke barat, maka kitab suci akan lebih cepat diperoleh. Dengan demikian, secara tidak langsung, kita sama saja dengan membantu mempercepat penyelamatan umat manusia, sehingga hal itu pasti akan terhitung sebagai pahala yang sangat besar. Sementara itu, Sun Gokong yang telah tiba di bumi segera menyuruh para dewa untuk bekerja. Namun Dewa Erlang tiba-tiba datang dan memerintahkan mereka untuk menghentikan aksinya, karena perbuatan mereka ini jelas melanggar peraturan. Sun Gokong menentangnya dengan mengatakan bahwa dia hanya tidak tega melihat warga desa mati kedinginan. Pasti ada yang tidak beres karena cuaca berubah secara tiba-tiba. Namun Dewa Erlang tidak menerima alasan itu. Ia menjelaskan bahwa panas ataupun dingin sudah diatur yang di atas. Kalaupun ada yang tidak beres, maka dia akan pergi untuk memeriksanya. Namun Sun Gokong malah berbuat seenaknya dengan membawa turun para dewa. Jelas tindakannya ini melanggar peraturan langit. Tetapi Sun Gokong tidak memperdulikan hal itu. Ia malah mengatakan bahwa seluruh warga desa sudah mati kedinginan setelah ia selesai memeriksanya. Perdebatan yang tidak berujung membuat mereka menyelesaikannya dengan jalan pertarungan, karena keduanya sebenarnya sama-sama keras kepala. Mendengar keributan di luar, Biksu Tong pun menyuruh Wuching untuk pergi memeriksanya. Dalam pertarungan itu, secara tidak sengaja, Dewa Erlang menjatuhkan buku catatannya. Ternyata itu adalah buku catatan pahala Dewa Erlang. Sun Gokong dan Patkai mentertawakannya karena di situ tertulis bahwa menolong nenek-nenek yang turun gunung pun ternyata juga terhitung pahala. Kalau cuma itu, Wuching juga sering melakukannya. Namun sayangnya, kesempatan ini dimanfaatkan oleh siluman salju untuk menculik Biksu Tong. Wuching yang telah kembali tidak punya kesempatan untuk menghentikannya. Lantas ia langsung menemui kakaknya yang sedang asik-asiknya meledek Dewa Erlang. Begitu sadar gurunya telah diculik, mereka pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Namun sayang sekali, mereka telah kehilangan jejak. Mereka sama sekali tidak tahu ke arah mana gurunya telah diculik.
Sun Gokong malah menyalahkan Dewa Erlang. Andai saja dia tidak mengajaknya bertarung, maka siluman itu tidak akan punya kesempatan untuk menculik gurunya. Namun sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk berdebat. Dengan yakin anjing kayangan mengatakan bahwa penculik Biksu Tong adalah siluman salju, karena bagaimanapun juga dia memiliki penciuman yang sangat tajam. Ia juga mengungkapkan bahwa siluman salju adalah bibi dari Dewa Erlang. Berniat melaporkan masalah ini kepada Kaisar Langit, Dewa Erlang pun menyuruh Sun Gokong untuk menunggu, karena ia sendirilah yang akan pergi menyelamatkan Tong Sancong. Bukan Sun Gokong namanya kalau ia menurut begitu saja. Bersama kedua adiknya, ia pun menyusul Dewa Erlang untuk naik ke kayangan. Namun di depan Kaisar Langit, mereka malah berdebat. Sun Gokong tidak setuju kalau tugas menyelamatkan gurunya diserahkan kepada Dewa Erlang. Karena bagaimanapun juga, penculik Biksu Tong adalah kerabat dari Dewa Erlang. Tentu Sun Gokong khawatir kalau nantinya Dewa Erlang akan menunjukkan belas kasihannya sehingga gurunya yang akan menjadi korban. Namun Dewa Erlang menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa dia akan menegakkan keadilan dan akan bertindak tegas meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Di depan para dewa, mereka pun terus beradu mulut. Sampai akhirnya Kaisar Langit memerintahkan mereka berdua untuk bekerja sama dalam menyelamatkan Tong Sancong. Kaisar Langit lalu mengatakan meskipun Sun Gokong sangat sakti, namun dia masih memiliki sifat liar. Dengan alasan itulah ia menunjuk Dewa Erlang sebagai ketua tim. Sehingga dalam misi ini Sun Gokong harus mentaati segala perintah dari Dewa Erlang. Merasa tidak punya pilihan lain, Sun Gokong pun akhirnya menyetujuinya. Suara dalam hati, mampus, gua kerjain habis-habisan lu kera brengsek. Akhirnya mereka pun pergi bersama untuk mencari keberadaan dari Tong Sancong. Namun baru berjalan sebentar, Dewa Erlang langsung mengajak mereka untuk beristirahat. Sun Gokong pun terus menggerutu, namun Dewa Erlang sama sekali tidak memperdulikannya. Jalan beberapa langkah lagi, Dewa Erlang mengajaknya beristirahat sambil minum teh. Sun Gokong mencelanya habis-habisan, namun tetap saja Dewa Erlang sama sekali tidak bergeming. Karena kesal, Sun Gokong pun mendapatkan ide untuk membuat kekacauan di kuil Dewa Erlang. Kemudian Sun Gokong dan Patke pun menyamar menjadi mereka untuk mencemarkan nama baiknya. Seorang wanita yang sedang hamil mengatakan bahwa dia sudah memiliki 9 anak perempuan, sehingga ia sangat ingin anak yang dikandungnya ini adalah anak laki-laki. Kemudian ada wanita lain yang meminta agar suaminya segera lulus ujian negara. Dilanjutkan seorang kakek yang meminta umur panjang. Sebagai Dewa Erlang, Sun Gokong pun memberikan sarannya. Ia mengatakan kalau wanita ini ingin melahirkan anak laki-laki, maka dia harus membunuh ke-9 anak perempuannya. Sedangkan wanita yang ingin suaminya lulus ujian negara, ia menyarankan agar sang suami menceraikannya lalu menikahi Tuan Putri. Dengan demikian, jangankan lulus ujian negara, bahkan ia memiliki kesempatan untuk menjadi kaisar selanjutnya. Dan untuk si kakek, ia pun setuju untuk memberinya umur panjang. Namun sebagai gantinya, ia akan mengalami sakit-sakitan setiap hari. Ya, pokoknya Sun Gokong dan Patke benar-benar mengacaukan kuil Dewa Erlang. Selang beberapa waktu, Dewa Erlang yang asli muncul dan membongkar penyamaran mereka. Dan tidak hanya berhenti sampai di sini, mereka lalu menakuti semua orang yang hadir sehingga semua orang berlari ke sana kemari yang membuat kuil Dewa Erlang menjadi kacau. Kemudian Sun Gokong pun mengancam kalau Dewa Erlang tidak segera pergi mencari gurunya, maka ia akan pergi untuk lebih banyak menghancurkan kuilnya. Menanggapi hal ini, Dewa Erlang pun kembali mengingatkan bahwa dirinya lah yang secara langsung ditunjuk oleh Kaisar Langit untuk menjadi pemimpin dalam misi penyelamatan Tong Sancong. Semua keputusan ada di tangannya dan Sun Gokong sama sekali tidak berhak untuk memerintahnya. Ia juga mengatakan dalam misi ini dia sudah menyusun sebuah rencana. Patke dan Wuching pun membujuk Sun Gokong yang sudah kesal setengah mati. Kita sudah tidak punya pilihan lain dan bagaimanapun juga Biksu Tong harus segera diselamatkan. Akhirnya mereka semua pun setuju dan Sun Gokong melantunkan sebuah lagu untuk mengembalikan mood Dewa Erlang. Sementara itu, terungkap bahwa tujuan sebenarnya siluman salju menangkap Biksu Tong adalah atas perintah dari Ratu Siluman Ular. Karena secara pribadi, Ratu Siluman memiliki dendam kepada Sun Gokong. Namun siluman salju masih belum ingin membawa Biksu Tong ke negeri siluman. Ia malah memberikan sebuah pilihan, jika Biksu Tong mau berhenti menjadi biksu dan bersedia menikah dengannya, maka ia tidak akan membawanya ke hadapan Ratu Siluman Ular. Karena bicara sejujurnya, dia juga sudah muak dengan Ratu Siluman. Dan sudah jelas, tentu Biksu Tong menolaknya. Kemudian ia mengatakan bahwa siluman salju sebenarnya masih memiliki kebaikan di dalam hati. Akan jauh lebih baik jika dia meletakkan senjata dan segera bertobat. Kita kembali ke tempat Sun Gokong. Dengan mengandalkan penciuman dari anjing langit, mereka semua mengikutinya untuk menelusuri jejak siluman salju. Hingga pada akhirnya anjing langit pun mengetahui lokasi pasti dari siluman salju. Namun sebelum sempat mengatakannya kepada Sun Gokong, Dewa Erlang pun menyalanya. Ia melarang untuk mengatakannya di sini karena menurutnya di sini banyak orang luar. Tentu Sun Gokong pun sangat kesal karena dia dianggap orang luar. Kini ia pun mempertanyakan sebenarnya Dewa Erlang mau menyelamatkan gurunya atau tidak. Sampai akhirnya Dewa Erlang pun mengatakan rencananya. Ternyata ia ingin menunggu hingga semua siluman terkumpul, sehingga nantinya ia memiliki kesempatan untuk meringkus banyak siluman sekaligus.
Namun Sun Gokong membantahnya dengan mengatakan bagaimana kalau gurunya dimakan sebelum semua siluman berkumpul. Dengan enteng Dewa Erlang menjawabnya bahwa demi meringkus para siluman, tidak masalah jika Tong Sancong harus dikorbankan. Ia juga mengatakan kalau Sun Gokong tidak setuju dengan rencananya, maka carilah gurumu dengan kekuatanmu sendiri. Anjing kayangan lalu menambahkan kalau babi gendut di belakang memiliki hidung yang sangat besar, maka suruh saja dia untuk mengendus keberadaan gurunya. Dengan emosi, Sun Gokong pun berteriak kalau dia tidak butuh bantuan dari si mata tiga dan si anjing kudisan. Bersama kedua adiknya, kini dia pun berniat untuk mencari gurunya sendiri. Di bab selanjutnya, Sun Gokong dan Pat Kai akhirnya mengetahui kebenaran dari Dewa Erlang. Kini mereka pun malah mendukungnya untuk melanggar aturan langit demi menyelamatkan ibunya. Hari ini, aku harus menghancurkan gunung itu. Bagus, ayo maju sana. Kami mendukungmu. Kami mendukungmu membelah gunung.